Salam, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan saya Pendeta Indriana dalam acara Ragi Renungan Pagi Kamis tanggal 30 September 2021. Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Galatia pasal 3 ayat 23 hingga ayat yang ke-29. Dengan tema dibenarkan karena iman. Sebelum kita bersama-sama baca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kalau bukan karena Tuhan yang membenarkan dan menyelamatkan kami, siapakah kami ini ya Tuhan? Kami tidak mampu untuk menyelamatkan diri kami sendiri. Kami tidak mampu untuk membebaskan diri kami dari belenggu, dari kungkungan dosa ya Tuhan. Karena itu kami bersyukur Tuhan sudah menyelamatkan kami dan beri kami kemerdekaan serta membenarkan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami sedia untuk mendengarkan akan firman-Mu dan hamba-Mu siap untuk memberitakannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama buka dan baca firman Tuhan dari kitab Galatia pasal 3 ayat 23 hingga ayat yang ke-29. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang ingin melakukan apa yang benar, apa yang baik, apa yang mulia, apa yang terhormat dan terpuji. Baik itu di hadapan manusia maupun terlebih lagi di hadapan Tuhan. Kita lihat contohnya Abraham dibenarkan karena imannya. Allah memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan anaknya Ishak sebagai persembahan sembelihan. Tetapi Allah tidak menginginkan tangan Abraham dikotori oleh darah dengan cara membunuh
anaknya sendiri. Allah tahu apa yang terbaik untuk kehidupan Abraham. Karena kesetiaan dan ketaatan Abraham kepada perintah Allah, ia dikatakan sebagai bapa orang percaya, bapa orang beriman, bapa segala suku-suku bangsa. Janji Allah kepada Abraham tidak mungkin Allah ingkari. Allah tidak mungkin berbohong. Allah tidak mungkin melakukan hoak kepada umat manusia, kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Janji Allah kepada Abraham digenapi melalui anaknya Yesus Kristus, disempurnakan di dalam Yesus Kristus. Di sini kita melihat apa yang dikatakan oleh surat Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di Galatia. Paulus menulis untuk menolong orang-orang yang telah disesatkan oleh ajaran-ajaran yang salah, supaya mereka kembali taat kepada ajaran yang benar. Paulus mengatakan bahwa ia berhak disebut sebagai Rasul Yesus Kristus. Dengan tugas Paulus mengatakan bahwa panggilannya untuk menjadi rasul berasal dari Allah, bukan dari manusia. Tugasnya yang ditujukan terutama kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Jadi bukan kepada orang Yahudi, tetapi orang-orang Yunani, orang-orang Asia kecil, mereka menerima kebenaran firman Tuhan. Paulus mengatakan bahwa hubungan manusia dengan Allah harus menjadi baik kembali. Hubungan itu kembali menjadi baik hanya melalui percaya atau beriman kepada Allah melalui Yesus Kristus. Paulus menunjukkan bahwa cinta kasih yang timbul pada diri orang Kristen karena ia percaya kepada Kristus. Dengan sendirinya orang Kristen melakukan perbuatan-perbuatan yang benar sebagai orang percaya kepada Allah. Dulu jemaat berada di bawah aturan hukum agama atau hukum Taurat, dijaga, dituntun begitu ketat. Mereka harus mentaati hukum-hukum tersebut. Hukum agamalah, hukum Tauratlah sebagai pengawas sampai Kristus datang untuk membuat jemaat di Galatia berbaikan kembali dengan Allah, dipersatukan kembali dengan Allah karena percaya kepada Kristus, dan tidak lagi mereka hidup di dalam pengawasan hukum Taurat atau hukum agama. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa Kristus Yesus membuat kita bersatu dengan Dia
dan oleh Dia kita menjadi anak-anak Allah. Kita semua sudah dibaptis dalam nama Kristus Yesus. Jadi kita harus mengenakan sifat-sifat Kristus. Apa sifat-sifat Kristus? Sifat-sifat Kristus ialah sifat-sifat pengasih, penyayang, pengampun, tidak pilih kasih, menegakkan keadilan. Dia tidak pandang bulu kaya, miskin, pintar atau tidak. Tidak pandang dia dari suku bangsa manapun. Tuhan tidak pernah melihat dari status ataupun kesempurnaan ataupun kelebihan daripada manusia. Justru di dalam kekurangan, justru di dalam keterbatasan dan ketidaksempurnaan manusia itulah Yesus menjadi sempurna. Yesus menjadi sempurna karena kita tidak sempurna. Kalau kita menganggap diri kita sempurna, untuk apa Yesus datang ke dalam dunia? Justru karena kita tidak sempurna, Ia menjadi yang sempurna untuk menyempurnakan kehidupan kita manusia. Yang berikutnya, dalam hal ini dikatakan tidak ada lagi perbedaan. Tidak ada diskriminasi antara orang Yahudi dan non-Yahudi, antara hamba dengan orang bebas. Tidak ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Kita semua satu karena Kristus Yesus. Maka kita semua adalah keturunan Abraham. Kita semua berhak menerima apa yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Kita juga berhak menerima janji Allah itu. Abraham dibenarkan karena imannya kepada Allah, dan ia menerima berkat serta menjadi bapa orang percaya karena imannya kepada Allah. Jadi berkat dan janji Allah kepada Abraham juga turun atas orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Allah melalui Yesus Kristus Anak. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, jadi di dalam firman Tuhan mengajarkan kepada kita di dalam rumah Tuhan, di dalam gereja Tuhan, di dalam organisasi milik Tuhan, jangan ada diskriminasi, jangan ada pembedaan. Kita tidak boleh mengadakan pembedaan-pembedaan, berarti kita melawan dari kasih karunia Allah. Allah sendiri tidak pernah membedakan kita. Justru sebaliknya, kita orang-orang percaya, Dia juga mencari orang-orang yang belum percaya untuk diselamatkan. Luar biasa kasih Allah. Kalau begitu, sifat Allah yang tidak pernah pilih kasih itu juga harus ada pada orang-orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita melalui firman. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih Tuhan. Kami disadarkan, kami diingatkan untuk kami melakukan keadilan,
melakukan hal yang benar, melakukan kehendak Tuhan, bukan melakukan kehendak pribadi kami sendiri. Marilah ya Tuhan, tuntun kami untuk melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya setiap orang yang melakukan kehendak Tuhan, hidupnya senantiasa hidup di dalam kasih karunia Tuhan dan berkat-berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya Bapak, Ibu, Saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini semuanya diberikan kekuatan dan diberkati oleh Tuhan, semangat senantiasa dan hidup dalam kekuatan dan kesehatan daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita melalui firman. Amin.